Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, apa tujuan gerakan Freemasonry? Jadi tujuan gerakan Freemasonry itu yang pertama menghapus semua agama. Akhirnya dia ciptakan agama baru. Siapa yang menciptakan agama baru? Dr. Abraham Geiger. Diadopsi oleh Profesor John Hick. Masuk ke Indonesia tahun 70-an oleh 4 tokoh. Profesor Nurholis Majid, Gus Dur, Johan Effendi, Ahmad Wahid. 4 tokoh ini. Itulah yang sekarang ini disebut dengan pluralisme. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Benar-benar ini benar-benar meluas. Jadi untuk menghapus semua agama, diciptakan agama baru, pluralisme. Contohnya bagaimana? Umat Islam diajak pada kesatuan sosial, sehingga diadakanlah pertemuan-pertemuan lintas agama. Ternyata banyak didukung oleh tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Akhirnya umat Islam diajak pada kesatuan ritual. Akhirnya dimunculkan doa bersama antar umat beragama. Benar tidak, Pak? Dan akhirnya di seluruh kota-kota besar di Indonesia, itulah yang diaplikasikan, termasuk di Malang. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan konsep akidah kita, lakum dinukum waliyadin. Hapus sudah, Pak. Tidak hanya keyakinan seperti itu, sampai salamnya salam lintas agama. Alhamdulillah, kan barusan saja Majelis Ulama Jawa Timur langsung mengeluarkan fatwa, kalau kita mengucapkan salam lintas agama itu sama saja kita mengundang murka Allah. Alhamdulillah. Jadi Majelis Ulama seluruh Indonesia yang berani mengeluarkan fatwa melarang salam lintas agama cuma dari Jawa Timur, Pak. Alhamdulillah. Dan mengeluarkan MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa dilarang mengucapkan salam lintas agama, karena itu sama dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi pejabat-pejabat. Alhamdulillah, tokoh-tokoh ulama di Jawa Timur masih istiqomah. Kemudian dia menghapus sistem keluarga. Bagaimana caranya? Gerakan feminisme. Puncaknya LGBT. Sudah masuk semuanya, dirusaknya lewat itu. Yang ketiga, dia porak-porandakan sistem politik dunia. Yang keempat, dia hancurkan kesadaran manusia, merusak kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara-negara non-Yahudi yang disebut dengan Goyim. Ini Indonesia sudah ada 9 strategi. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan, 9 strategi Zionis Yahudi untuk menghancurkan sebuah negara. Indonesia ini sudah target, sudah. Bahkan itu bisa kita baca dalam bukunya Profesor siapa namanya? Ada bukunya judulnya An Economic Hitman. Gitu. Jadi Indonesia ini target. Kemudian yang kelima, dia siapkan the new world order, tatanan dunia baru. Artinya dia menjadikan seluruh dunia ini di bawah komando, di bawah kontrol dan otoritasnya. Dan tujuannya, puncak daripada gerakan Freemasonry Zionis Yahudi ini, dia ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan membangun Bait Suci Salomo atau Haikal Sulaiman, dan menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel Raya yang sekarang didengungkan oleh Donald Trump. Puncaknya ini sudah, Pak. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sekarang ini proksi Zionis Yahudi itu Amerika dan Cina, bonekanya Yahudi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah, dua ini mengalaksanakan doktrin milenium sejahtera. Doktrin milenium sejahtera ini sudah menghegemoni di seluruh umat, di seluruh tokoh-tokoh Yahudi internasional dan tokoh-tokoh Kristen internasional. Ini pijakannya, ini ada di dalam Bible dan ada di dalam kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah tidak percaya kitab Taurat. Nah, yang dipercaya itu kitab Talmud, itu tulisan rabi-rabi Yahudi yang operasionalnya itu disebut dengan the Protocol of Zion. Itu yang dijadikan sebagai keyakinan orang-orang Yahudi sekarang. Jadi yang doktrin pertama, pemusnahan massal kaum muslimin, sudah dilaksanakan.
Sudah sampai hari ini dengan metode perang ini, dengan jalan Ghazwul Askari, invasi militer. Dan ini sempat dimuat di majalah Newsweek. Itu dua penasihat presiden Amerika, yaitu Profesor Samuel Huntington dan Profesor yang satu lagi itu berkebangsaan orang-orang Jepang tapi sudah warga negara Amerika. Nah itu Profesor, lupa saya namanya. Jadi pemusnahan massal kaum muslimin itu sudah menjadi doktrin. Yang kedua, pendirian negara Israel Raya dengan ibu kota abadinya di Israel, di Yerusalem, sudah dijalankan. Dan penghancuran Masjidil Aqsa sudah dijalankan. Terakhir bulan Januari 2015 saya berangkat dari Yordan ba'dal subuh, nyampe Al-Aqsa itu menjelang asar. Padahal kalau dilihat petanya itu dekat sekali, tapi saya menghadapi 5 checkpoint yang super ketat. Mobil yang saya tumpangi diperiksa pakai detektor, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya diperiksa. Tas yang saya bergeledah macam-macam sudah ya. Jadi lama sekali 5 checkpoint ini dengan todongan senjata dari tentara-tentara Israel. Tapi alhamdulillah saya bisa masuk ke Al-Aqsa itu menjelang asar. Saya melihat di bagian utara Masjidil Aqsa dekat dengan tempat wudhu, itu di bawahnya itu sudah dibikin gorong-gorong. Jadi itu kalau umpama Masjidil Aqsa terkena gempa, runtuh itu. Ini tiga ini sudah dilaksanakan. Ini dideklarasikan oleh Donald Trump tanggal 6 Desember 2017. Dideklarasikan bahwa Al-Quds, Baitul Maqdis, Yerusalem itu sebagai ibu kota Israel Raya. Sehingga akhirnya dari sinilah akhirnya Presiden Turki Tayyip Erdogan mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh dunia Islam di Istanbul, Turki. Alhamdulillah pada saat pemungutan suara di Majelis Umum PBB, jadi kebijakan Donald Trump ini tertolak. Yang mendukung dia cuma 9 negara. Seluruh negara di dunia ini mendukung Palestina, bahwa Yerusalem itu adalah ibu kota Palestina, itu milik umat Islam. Jadi ternyata strateginya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Donald Trump ini kan sudah dimakjulkan, dilengserkan oleh DPR. Akhirnya strategi dia, bagaimana caranya? Strateginya dia mainkan sebuah konspirasi intelijen tingkat tinggi. Orang dalamnya dibunuh, artinya mitranya dibunuh. Jenderal Qasim Sulaimani, ya, orang kedua di Iran, ya kan? Ini orang dalamnya, mitranya dibunuh. Ini namanya kooperasi intelijen flash flag. Kalau sebuah operasi ini sudah berjalan, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, dia akan meraih satu kepentingan politis yang lebih besar. Akhirnya apa yang terjadi? Semua kalangan evangelis di Amerika mendukung Donald Trump. Ketika Donald Trump langsung merangkul Yahudi. Ini semuanya. Dan akhirnya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, puncaknya setelah dimunculkan itu langsung muncul virus Corona. Ini Pak. Jadi benar-benar ini sebuah strategi yang sangat luar biasa. Nah, puncaknya akhirnya Donald Trump akan membeli Palestina sebesar 50 miliar US dollar. Ini kebijakan ini Pak, dia katakan Donald Trump, dia pidatokan di Washington DC, menjadikan Baitul Maqdis seluruhnya sebagai ibu kota Israel. Yang kedua, Hamas, faksi-faksi perlawanan Palestina harus meletakkan senjata dan semua keamanan akan dikendalikan oleh Israel. Yang ketiga, pengungsi Palestina silakan urus dan cari tempat di Palestina yang tersisa, dan jangan mengganggu wilayah yang sudah dicaplok oleh Israel. Yang keempat, semua muslim boleh sholat di Masjidil Aqsa, tapi harus atas izin Israel. Yang kelima, ini Pak, Donald Trump menyiapkan 50 miliar US dollar. 50 miliar US dollar itu berapa triliun itu Pak? Kali berapa kali